Selamat datang teman-teman ke Halo. podcast episode pertama kita, yaitu podcast Cerit. Oke, dari singkatan Conversation, Reflection, Insight, dan Thoughts. Halo. Di episode pertama ini ya, kita kedatangan dua orang nih, yang apa ya, ibaratnya masih mahasiswa, tapi bermimpi untuk menjadi seorang sukses di kemudian hari. Amin. Oke. Amin. Jadi, monggo bisa perkenalan dulu dari teman-teman yang ada di sini. Ya, mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Son Haji Mulan Ramadan, biasa dipanggil Haji. Oke, siap Mas Haji. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane Aurel Ramadan, biasa dipanggil Zidan, asal dari Bekasi. Halo semua. Halo, Mas Bekasi. Gila, Bekasi. Coba bebas dari Gila, Bekasi. coba. Iya. Gila. Gimana nih Mas? Masih mau ngobrol-ngobrol dulu atau lanjut ke pembahasan nih? Bebas sih. Ini. Lanjut pembahasan aja sih mas. Pembahasan dah? Iya, biar ada topik ya. Oke. Saya bingung mau mulai apa. Biar gak lama-lama. Nih. Kita semuanya kan sebagai mahasiswa DKV kan ya. Ya, betul. Benar. Nah, dan kita semua itu bakal ada kemungkinan kita kerja di industri kreatif kan ya. Ya, pasti. Ya, Ya. Terus dari kayak misalnya di zaman sekarang lah, karena banyak banget ya mungkin tantangan lah buat kita di industri kreatif itu ya, kayak misalnya ya AI lah, terus apalagi masyarakat Indonesia yang kurang bisa menghargai industri kreatif ya. Betul. Jadi gimana nih kayak plan kalian buat ke depannya lah? Kira-kira cara kalian buat bisa sukses di industri kreatif ini? Dimulai dari siapa dulu nih? ya. Bebas, monggo. Bebas, silakan. Aku masuk mikir soalnya. Oh, masih mikir Mas Sama Haji. sih, masih mikir. Nah, kalian bro di apa? Spesialis di DKV itu spesialis apa? Biasanya. Saya sih dari awal masuk sudah lumayan jago menggambar ya. Ilustrasi gitu. Gambar, ilustrasi. Oke. Kalau Bukan yang desain ya. Saya sih belum bisa dikatakan jago di ilustrasi, tapi saya akan menekuni di ilustrasi ketimbang di desain, mas. jadi dua ini di ilustrasi lah ya. Ya, betul. Ya, Jadi kalian udah pernah kayak apa ya? Cari duit lah dari ilustrasi itu. Ada pernah? Mas Haji pernah? pernah. Saya mulai jualan gambar dari tahun 2025 kemarin. Pas liburan semester 2 itu saya mulai. Jualan gambar itu di mana Mas biasanya? Ya itu nawarin apa ya, jasa gitu. Kayak kan saya spesialis ilustrasi gambar karakter anime gitu ya. Itu saya promosi yang mulai dari kepala sampai full body itu kan ada harganya sendiri. Nah itu tinggal promosiin aja. Tapi sebelum dipromosi itu kan harus ngumpulin portofolio ya. Jadi harus mulai gambar kayak itu fan art gitu dan sebagainya, OC mungkin bisa kumpulin dijadikan satu portofolio, terus baru bikin semacam kayak price list gitu harganya. Terus do dan don itu bisa gambar apa aja, dan don itu gak bisa atau jangan gitu loh. Kayak saya kan gak nerima itu gambar-gambar yang terlalu detail banget kayak mecha itu kan robot-robot ya. Terus ya gambar yang dewasa banget itu gak boleh, nono ya. Terus setelah itu kalau udah di semua sebelum saya bikin press itu saya survei dulu ada di Facebook, IG dan Twitter. Itu saya apa ya namanya, survei itu harganya itu enaknya pasang berapa untuk style saya yang saya sekarang ini. Oh, kayak riset dulu gitu. Ya riset, gak mungkin langsung pasang harga. Ya itulah pasang harga. Aku takut khawatirnya ngurus harga atau gak kemahalan gitu. Ya. Jadi saya survei, setelah survei baru buat bikin press list dan setelah itu diupload di sosmed. Dan yang pertama saya promosi itu di Facebook ya, soalnya ya itu gampang ya algoritmanya. Kalau di IG sama Twitter tuh agak susah algoritmanya. Makanya saya mulai di Facebook dan alhamdulillah klien pertama saya dari Facebook ya. Pernah itu dapat klien yang kayak mintanya komersial. Nah, komersial tuh lumayan cuan, soalnya 2 kali lipat harganya. Oh, Itu saya pernah dapat kayak full body gitu. Jadi kalau misal harga normalnya 200 ya, di total itu udah masuk background dan detailnya. Nah, ini dia mintanya komersial, jadi dikali 2 jadi 400. Itu paling cuan itu. Itu mulai semester ini sih, semester 4 awal-awal itu alhamdulillah lumayan cuan. itu klien Indo Mas.
dari dalam. Ya, klien Indo. Nah, tapi ya susah sih awal dapat klien luar soalnya ya itu persaingan sama harus di vegan ya. Saya kan buka di vegan itu tuh sekarang belum tak telur ya. Sama ya kalau nyari di klien luar itu agak permintaannya aneh-aneh ya kan ya kayak ramenya di konten klien luar itu kayak karakter furry gitu. Kadang coba dayanya orang Barat itu kan karakter berkulit gelap itu ya. Mas Citan, pernah nggak kira-kira? Belum sih, belum pernah malah Mas. Soalnya saya masih belajar ya Mas. Ini saya baru terjun ke ilustrasi digital karena sebelumnya saya masih gambar tradisional. Terus untuk portofolio itu saya juga masih jarang ngupload meskipun ada gambarnya gitu. Apalagi? Ini Gundamnya siapa ini Mas? Oh, Gundamnya saya Mas. Suka Gundam ternyata. Ya pasti. Berapa nih Mas? Berapa harga nih? Jujur ini harganya hampir 1.975.000. Wow. Terus yang satu ini. Oh yang besar ini? Iya, terus yang ini RX782 ini asli ini karena saya kepengen tahu dan kebelet pengen beli itu saya beli yang KW Daban model. Ini kena harga 300. Nah, tapi ada kayak semacam masalah itu namanya snap fit Mas. Jadi ada beberapa yang nggak muat atau yang longgar lubang-lubangnya. Masnya suka Gundam dari kapan ya? Kok sampai di pele-pelean beli yang mahal banget itu? Dulu itu saya tahu Gundam dari kecil SD itu bapak saya beli Gundam tapi versi villainnya Zaku. Nah, itu karena saya itu belum terlalu wala ini Gundam cuma robot dipilotin orang, nggak kayak Transformer yang bisa berubah kayak kendaraan atau hewan. Nah, terus di 2019 itu saya kepikiran buat beli Gundam pertama saya itu pas setelah Lebaran itu namanya Double O Diver Ace itu high grade. Ini namanya Gundam Strike Freedom. Ya ukurannya segini 1:144. Sama gitu kayak Ya, di rumah itu. kecil tapi bedanya real grade dengan high grade itu dalamnya ini ada kayak detail frame-nya lah, rangka tubuhnya. Kalau high grade ini langsung pasang nggak ada rangkanya. Tapi kalau dilihat dari Gundam ini kan tipenya beda-beda nih. Nah, tapi saya cukup amazed loh sama warnanya yang bisa konsisten loh, putih, merah, biru, kuning itu. Iya, saya pernah dengar kalau warna primer itu mencerminkan seorang pahlawan. Jadi kalau warna sekunder itu warna villainnya. Jadi selain beli Gundam itu masnya juga sering lihat animenya sama filmnya gitu. Iya, ini saya ngikut yang cerita utamanya UC Universal Century ya ini. Gundam 0079 sama Gundam Zeta. Yang RX79 ini keluaran tahun 79 animenya. Kalau yang Zeta Gundam ini keluaran tahun 85. Oke ya, dari awal kita bahas soal DKV dan kita menggok ke Gundam. Iya. Jauh ya. Oh iya ya. Jadi gimana Tan? Kalau misalnya di dunia ilustrasi itu misal gak workout lah, kayak intinya nggak berhasil lah. Industri mana yang kira-kira kalian mau ambil gitu buat sebagai penggantinya? Saya masih ngekeh di dunia ilustrasi gitu Mas. Soalnya saya dari SD itu udah mau bercita-cita jadi komikus. Karena saya baca komik Shijuki Mas. Oh, Shijuki. Itu ibu saya beliin, terus saya penasaran apa yang Shijuki. Terus pas saya baca ada iklan Shijuki apa itu? Pas masa-masa anak SMA lah, sama buka-bukaan aib mahasiswa. Itu saya penasaran. Saya beli, ini ceritanya tentang bahas DKV. Oh gini toh DKV. Tuh, pernah dibahas Mas di Shijuki DKV itu apa? Di buka-bukaan aib mahasiswa itu. Soalnya ceritanya itu ngambil perspektif dari autornya sendiri. Semasa dia kuliah DKV kayak gimana. Ya. Kalau Mas Aji. Apa tadi pertanyaannya apa lupa saya? Ini kalau misal di ilustrasi gak workout, mau lari ke industri mana atau tetap gagal kayak Mas Jidan tadi? Saya niatnya itu sih. Kalau gambar ini mentok-mentok freelance. Soalnya aku lihat survei itu jarang-jarang freelance itu jadi pekerjaan tetap. Itu mentok-mentok maksudnya gambar itu jadi pekerjaan tetap jarang. Rata-rata gambar itu freelance. Jadi
mau gak mau saya kalau gak double job berarti kayak ikut 2 studio gitu. Apa ya, lebih tepatnya kayak ikut studio satunya freelance saya sendiri. Kalau gak saya belok nyari apa kerjaan lain yang di luar DKV gitu. Jadi kayak pagi sampai sore itu kerjaannya Kayak yaitu kerjaan biasa di luar 9 to 5 di luar biasa DKV ya, di luar DKV. Terus pas udah malam kan itu freelance bisa dikerjain malam. Nah itu Iya. lanjut itu double job berarti intinya. Ya itu soalnya saya lihat apa ya, gambar-gambar di Indonesia itu agak kurang diminati ya. Rata-rata itu pakai AI ya. Jadi susah itu. Ya ke kampus itu pasti ada banner AI, aduh AI lagi. Baru tahun sekarang aja masih kuliah udah full AI, kebanyakan AI, apalagi buat ke depan lagi itu AI udah secanggih apa itu. Sudah merajalela ya. Iya, makanya saya harus mau gak mau siap-siap itu belok dari TKV sih mau gak mau. Aku setuju sih Mas. Soalnya aku ya juga mikir ya ke depannya gak aku ya Bing. Aku juga minati ilustrasi juga nih. Ya. Nah, aku juga mikir gitu sih. Kalau misalnya ilustrasi ini nggak bisa jadi pekerjaan, tetap mungkin bisa, tapi ada chance kemungkinan ya nggak bisa gitu loh. Jadi harus nyari apa ya istilahnya ya, kayak job lain lah. Intinya main job dan ilustrasi ini kita bisa jadi inside job gitu loh. Jadi side quest kita kayak ya kata Mas Haji tadi. Jadi siang itu 9 to 5 biasa di kantor atau di mana gitu, terus malamnya baru kita ngejob di ilustrasi lah, bikin freelance atau apa gitu ya. Aku setuju sih sama situ gitu. Itu apa ya, freelance gambar itu bisa aja pakai jadi pekerjaan tetap, cuman itu sama aja kayak masang bom waktu. Nah. Kan AI itu makin canggih ya. Nah kalau orang di masa depan orang benar-benar udah gak peduli sama gambar, ya itu mau itu pasti pekerjaan tetap kita yang gambar itu hilang. ya apa itu pendapatnya menurun jadi bingung. Jadi kalau bisa itu dari sekarang udah coba jadiin gambar itu freelance saja, jangan jadi pekerjaan tetap. Susah jadinya ke depan itu. Iya sih, benar. Emang gitu sih kalau kesannya kita yang kuliah di TKV. Jadi intinya kita ini ada waktu nih di sini nih. Iya. Ada bom yang siap ledak kayaknya di sini. Gak gambar doang sih ya. Banyak ya, ada dari musik, Ya, terus fotografi, videografi, Nah. terus apalagi desain itu kan banyak kan, Ya. banyak yang pakai AI ya. Ya, Jarang pakai biasanya desain. ini Mas, baliho di jalan tuh banyak AI banyak. Iya. Kelihatan banget AI-nya. For Terus ya real. ini biasanya saya juga sering lihat di iklan-iklan YouTube tuh. Kayak mau misalnya aplikasi gede nih, tapi iklannya pakai AI gitu Iya. kan. Bahkan iklannya Google sendiri pun pakai AI game ini ya. Ya itu. Tapi itu kan promosi. Iya, promosi AI-nya mereka sendiri ya. Ya. Tapi itu sih Ya, gitu. ya lah. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman lah intinya. Gimana caranya kita nggak apa ya namanya, nggak terpuruk lah istilahnya. Kayak kita harus tetap bisa hidup lah, tetap bisa. Insya Allah masih bisa sukses lah di dunia ini lah. Ya. Amin. Dan ya. Sudah lama ya. Ini podcast berapa menit ini? Berapa, Mas, kamera. Oh 20. Benar Mas? Gak kerasa ternyata ya. 20 menit. 20 menit. Lama juga ya. Ya, lama boy. Cerita dari top ini ya bagus. Ya, jadi dari tadi kita udah bahas ya kayak gimana ya, kayak nasib kita Ke kedepannya gitu sebagai mahasiswa DKV ini yang ada kemungkinan harus susah lah buat survive di dunia ini lah, Ya. survive di industri kreatif lah, karena ada ancaman dari luar kayak AI, terus ya kurangnya peminatan atas kayak apa ya, Ilustrasi di Indonesia. ilustrasi dan apa intinya industri kreatif Kreatif. di Indonesia tuh kayak kurang gitu loh. Ya. Dan kita sempat ngelantur juga ke Gundam nih. Karena bawa aja. Ya. Soalnya kita salvo kok tiba-tiba ada Gundam gitu. Boleh. Sekarang aja tanyakan yang punya Nah, siapa. ya. Jadi di pembahasan ini kita udah bahas kayak itu tadi. Dan terima kasih juga buat para narasumber juga, Mas Haji dan Mas Sama-sama. Zidan. Sama-sama. Ya, sudah membagikan informasi dan Mas Zidan yang sudah bawa Gundam. Ya. Ya, oke. Jadi sampai di sini saja episode cerit kali ini dan terima kasih buat Mas Haji dan Mas Zidan sudah hadir. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa di episode cerit berikutnya.